Halo semua, balik lagi di channel saya nih. Sorry aja lah ya, Mimin lama uploadnya karena ya Mimin ada suatu kerjaan yang nggak bisa Mimin tinggalin. Jadi kalau lama nunggu uploadannya ya maafin aja lah. Oke, seperti biasa sebelum Mimin mulai alur ceritanya, Mimin bakal jelasin dulu ya. Apabila dalam Mimin merangkum video kurang bagus ataupun dalam segi audio dan lain-lainnya pun kurang bagus ya, harap maklumin aja ya. Karena Mimin di sini hanya pemula ya, dan Mimin juga pakai alat seadanya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai. Setelah mengalahkan para bandit goblin kemarin, si Richard pun melihat status windownya. Ia ingin melihat apa saja yang ia dapatkan setelah mengalahkan para bandit goblin itu. Ternyata ia mendapatkan banyak sekali notif. Mulai dari ia mendapatkan XP para prajuritnya yang naik level dan juga mendapatkan poin. Si Richard di sini menggunakan poinnya untuk meningkatkan strength-nya. Di tengah si Richard sedang berfokus melihat status windownya, datanglah si Chief dan para prajurit lainnya yang melapor pada si Richard. Ia pun mengatakan itu sambil membawa 2 box koin dan juga monster tunggangan dari Draco Goblin sebelumnya, dengan keadaan terikat rantai dan menangis ketakutan. Bos, tapi mereka terlalu miskin, hanya ada 2 koin emas di dalam box ini, kata salah satu prajurit Richard yang membawa box itu. Dan Richard pun menjawab, ya kelihatannya mereka sedang memiliki masa-masa sulit juga, sama seperti kita. Lalu si Chief pun bertanya kepada si Richard, bos, apa yang harus kita lakukan dengan makhluk ini? Mendengar itu pun makhluk itu jadi berkeringat dingin dan juga menatap si Richard dengan serius karena khawatir dengan nasibnya. Melihat itu pun si Richard jadi sedikit menggodanya. Ia pun berkata, aku penasaran apakah dagingmu itu rasanya akan enak bila dimasak. Yummy. Makhluk itu pun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajahnya yang pucat ketakutan. Lalu setelah itu pun si Richard lanjut berkata, tenang saja, kamu mulai sekarang akan menjadi tungganganku. Sekarang aku akan menamaimu dengan nama Winchester. Jika kamu berani menentangku, aku akan memasakmu dan membiarkan semua orang memakan dagingmu. Monster itu pun akhirnya menurut setelah mendengar perkataan si Richard tadi. Dan setelah itu si Chief pun memanggil si Richard. Bos, ayo kita kembali dan makan malam. Di perjalanan pulang pun si Richard melihat status windownya lagi. Ia pun terkejut melihat fitur shopnya yang sudah terbuka dan bisa digunakan. Si Richard pun melihat-lihat item yang ada di fitur shopnya dan akhirnya memutuskan untuk membeli tombak kesatria obsolete dengan harga 800 dinar. Lalu muncullah sebuah notif sistem, pembelian Anda berhasil. Dan secara tiba-tiba muncullah sebuah tombak di genggaman si Richard. Si Richard pun berkata, jadi seperti itu ya caranya. Si Chief yang melihat itu pun juga bertanya ke si Richard, bos, apakah bos bisa menggunakan sihir spasial? Sebelum si Richard sempat menjawab pertanyaan itu, si Richard pun merasakan sesuatu yang tak jauh dari tempatnya itu. Ia pun mengatakan kelihatannya ada pergerakan di sana sambil melihat ke arah samping. Tapi tak selang lama prajurit si Richard pun juga menyadarinya dan melapor kepada si Richard. Ia pun mengatakan sepertinya para monster serigala itu sedang menjarah sesuatu. Lalu si Richard pun melihatnya sendiri dengan teropongnya. Ia pun mengatakan itu terlihat seperti kereta kuda orang kaya. Pantas saja mereka menarik perhatian para monster serigala itu. Si Chief pun juga melihat itu. Ia pun bertanya kepada si Richard, bos, apa yang akan kita lakukan? Apa kita juga akan ikutan? Kelihatannya kereta itu bukan kereta biasa. Jika kita membantu mereka nanti, mungkin mereka bisa membantu kita di masa depan nanti. Lalu Shin pun berpindah ke bandit serigala yang sedang menyerang seorang kakek-kakek. Ia pun berkata, cepat serahkan uangmu, kata bandit serigala itu. Lalu kakek ini pun berkata, kami berasal dari perusahaan Foya. Jika kau berani menyentuh kami, pasukan kerajaan tidak akan mengampuni kalian. Yang mana kakek ini sebenarnya ketakutan saat berkata seperti itu. Kerajaan, ha? Kami ini bandit, apa kalian pikir kami akan takut dengan kerajaan? Kata bandit serigala itu.
Dan setelah mengatakan itu, para bandit serigala ini pun mulai menyerang. "Serang mereka," kata bandit serigala itu. Bentrok pun akhirnya tak dapat dihindari lagi. Mereka pun akhirnya saling menyerang. Saat penyerangan itu terjadi, kakek tadi pun terkena serangan di punggungnya oleh salah satu bandit serigala itu. Saat sedang sekarat, kakek itu pun memberikan sebuah penawaran kepada bandit serigala yang akan membunuhnya itu. Ia pun berkata, "Aku akan memberikan uangnya kepada kalian jika kalian mengampuni nyawa kami." Tapi bandit itu pun sudah tak mau lagi dengan penawaran si kakek itu. Ia pun berkata, "Sudah terlambat untuk meminta ampunan, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Tapi ketika bandit serigala itu hendak membunuh si kakek itu tadi, tiba-tiba krak! Ada sebuah tombak yang menancap di dadanya. Oh ya, bandit yang terkena serangan ini adalah pimpinan para bandit serigala itu ya. Oke, lanjut. Dengan pemimpin para bandit itu terkena serangan telak yang jelas akan membunuhnya, sentak membuat si kakek dan para prajurit bandit serigala itu pun terkejut. Mereka pun tak percaya melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Dan ternyata itu adalah ulah si Richard. Ia pun melempar tombak tadi sambil berkata, "Ternyata tombak yang baru saja kubeli itu mantap juga ya." Di sisi lain, setelah melihat serangan itu, si Chief pun berteriak, "Semuanya serang dan bunuh mereka, urah!" Para bandit serigala itu pun terkejut melihat itu. Mereka pun berkata, "Siapa orang-orang ini?" sambil bersiap-siap menahan serangan para prajurit barbarian itu. Para bandit serigala itu hanya bandit rendahan. "Kali ini aku hanya akan menonton saja," kata si Richard. Di sisi lain, para prajurit barbar itu pun sudah mulai berperang dengan para bandit itu. "Semuanya terus serang, pisahkan dari kiri dan kanan, serang sebagai satu kesatuan," ujar si Chief yang mengomandoi para barbarian itu sambil menyerang mereka. Melihat itu, si Richard pun berkata dalam hati, "Memang perlu diakui para barbarian itu sangat kuat, tapi sebagai pionir di tempat liar, aku merasa pasukan yang disiplin dan elit itu lebih penting. Dan itu apa yang pasukanku butuhkan untuk memenangkan pertempuran ini. Hurrah!" Dan para prajurit Richard pun akhirnya berhasil membantai para bandit serigala itu dengan begitu mudah. Terlihat di situ para bandit serigala itu sudah terkapar tak sadarkan diri setelah melawan prajurit si Richard. Melihat itu, bandit yang tersisa pun mulai melarikan diri. Ada juga yang masih melawan. Bandit yang masih melawan itu berkata kepada temannya yang melarikan diri itu, "Hei kau, jangan melarikan diri." Sentak membuat temannya yang sedang melarikan diri itu berteriak kepadanya dan berkata, Apa kau masih tidak tahu siapa mereka?" Mereka itu yang pernah menghabisi para goblin, troll, dan persatuan bandit serigala. Mereka bahkan dengan mudah mengambil markas para kobold itu. Dia adalah sosok yang tiba-tiba muncul, Lord Agung Alam Liar yang diceritakan itu. Mendengar itu, si Richard pun tersenyum dengan wajah percaya dirinya. Melihat si Richard itu, para bandit serigala itu pun berteriak lagi, "Tamat kita! Ayo lari! Ayo lari!" kata para bandit serigala itu. Tapi di saat mereka ingin lari, tiba-tiba bruak, duar, ada sosok monster yang tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Ternyata itu adalah beast monster peliharaan si Richard yang baru-baru saja ini ia dapatkan. Kali ini pasukanku dapat menghabisi seluruh bandit serigala itu tanpa aku harus terlibat dengan mereka. Mereka tidak lagi bingung dan terpisah satu sama lain, kata si Richard. Tak lama setelah itu, salah satu prajurit si Richard pun melapor kepada si Richard. "Bos, aku sudah membunuh yang terakhir." Ia pun melapor dengan percaya dirinya. Setelah berhasil membereskan semua para bandit itu, para rombongan karavan yang diselamatkan si Richard itu pun berterima kasih kepadanya. Tapi si Richard pun menjawabnya dengan, "Jika kalian ingin membayarku, beri saja aku uang." Sentak membuat orang itu pun terkejut dan berkata, "Hah?
Ia pun berkata seperti itu dengan muka yang sedikit kebingungan. Namun tak selang lama tiba-tiba ada seorang mbak-mbak berambut kuning berkata, "Seperti yang kuharapkan dari seorang bangsawan yang rakus. Kau benar-benar orang yang menarik." Dan ternyata mbak-mbak berambut kuning itu adalah seorang elf yang cantik nan jelita, dengan mata hijau indahnya dan opai legitnya. Ulala. Canda ya guys ya. Oke, lanjut. Nona elf cantik itu pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Ani. Dia adalah pemimpin dari Foya Trading Caravan itu. Setelah memperkenalkan dirinya, Ani pun bertanya kepada bawahannya. Ia pun menanyakan keadaan anak buahnya setelah diserang para bandit serigala itu. Ia pun berkata, "Ruto, apa kau baik-baik saja?" Ruto pun menjawab, "Nona Ani, saya baik-baik saja." Dan setelah itu Ani pun berterima kasih kepada si Richard. Ia pun berkata terima kasih dengan tulus atas bantuan dari Anda dan pasukan Anda. Mendengar itu pun si Richard jadi sedikit pamer dan memasang muka ya seperti take it easy gitulah ya guys ya. Ya agak sedikit sombong gitu. Ya maklum lah depan cewek cantik ya kan. Ia pun berkata, "Pasukanku semuanya sangat berani, jadi para bandit serigala itu bukan tandingan mereka sama sekali." Mendengar itu, si Rachel pun bergumam dalam hatinya, "Dasar pamer, mengapa aku tidak pernah melihatmu memuji kami biasanya?" Lalu si Ani pun berkata, "Tuanku, aku ingin meminta bantuanmu." Richard pun menjawab, "Bantuan apa?" "Seperti yang bisa kamu lihat, kami mendapatkan kerugian besar dan banyak orang terluka atau bahkan terbunuh. Kami tidak bisa menyelesaikan perdagangan kami dengan kereta kuda yang tersisa. Aku harap kami bisa tinggal bersamamu untuk beberapa saat sebelum berangkat," kata si Ani yang meminta bantuan si Richard. Tapi si Richard ini memanfaatkan keadaan Ani itu untuk mencari keuntungan. Ia pun berkata kepada si Ani, "Tinggal di tempatku itu tidaklah murah loh. Bisa dikatakan bangunan dan makanan di tempat kami itu kelas atas. Padahal kita semua tahu bangunan dan makanan di tempat si Richard itu tidak sebagus seperti apa yang ia katakan." Tapi si Richard ini tetap memanfaatkan keadaan si Ani yang sedang terdesak itu untuk mencari keuntungan. Dasar ya, emang si Richard ini mata duitan ya. Mau tak mau si Ani pun akhirnya bersedia membayar mahal untuk tinggal beberapa saat di tempat si Richard. Karena mereka tidak ada tempat yang aman lagi untuk ditinggali dan akan membayarnya dengan menggunakan uang dan senjata sebagai bayarannya. Dan setelah itu pun si Ani menyuruh bawahannya si Ruto untuk mengambil barang. "Oh ya Ruto, bawakan itu," kata si Ani. "Baik Nona Ani," kata si Ruto. Si Richard pun melihat barang berbentuk bulat yang dibawa oleh si Ani itu. Dan ia pun bertanya, "Apa itu?" kata si Richard. Si Ani pun menjawab, "Mohon lihat dengan cermat." Ia pun mengatakan itu sambil menunjukkan fungsi dari bola itu, sambil mengatakan perbesar dan menjelaskan ini adalah kristal komunikasi. "Aku menggunakannya untuk mengirim pesan minta pertolongan ke markas kami." Si Richard pun bertanya, "Kapan bala bantuan itu tiba?" Ia pun bertanya seperti itu sambil terkesima melihat ke arah bola kristal itu, seperti ia mengetahui pengetahuan yang baru. Si Ani pun menjawab, "Mereka setidaknya butuh 3 hari untuk tiba. Tempat ini terlalu jauh dari kota Horen, kota mereka tinggal." Setelah si Richard pun mendengar dan melihat semua itu, si Richard pun berkata dalam hati, "Ini bukan sekumpulan pedagang biasa. Aku mungkin akan menghasilkan banyak sekali uang ketika bisnisku berjalan dengan mereka." Lalu Richard pun berkata pada Ani, "Baiklah, ikutlah dengan kami. Namaku adalah Richard, Lord dari Benteng Gunung Tinggi. Dan aku tidak pernah menolak tamu yang baik hatinya." Dalam artian lain, dalam hati si Richard ini sebenarnya adalah banyak uangnya ya. Dan Ani pun menjawab, "Mohon bantuannya Tuan." Mereka pun akhirnya berjalan bersama ke arah Benteng Gunung Tinggi. Setelah sampai di Benteng Gunung Tinggi, si Ani dan yang lainnya pun mulai mengobati mereka yang sedang terluka. Si Ani pun membawa sebuah ember berisi air dan menuangkan sebuah potion ke dalam air itu, dan menyuruh si Ruto untuk memberikan air yang sudah bercampur potion itu ke prajurit lainnya yang sedang terluka. "Baik Nona Ani," kata si Ruto.
Melihat itu, si Richard pun dibuat terkejut lagi oleh si Annie. Ia pun berkata, bukankah itu legendary potion healing? Richard pun melihat potion itu dengan sistem dan muncullah sebuah status window dan deskripsi dari potion itu. Legendary potion, deskripsi, tidak bisa digunakan karena level Anda. Pengembangan, seorang penyihir level atas secara pribadi memberkati pengembangannya dan terus-terusan diberikan mantra penyihir level menengah. Efek secara instan memulihkan orang yang terluka jika dosisnya dinaikkan 10 kali lipat, bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Harga 50 dinar per botol. Harga ini seperti yang kuperkirakan, mereka benar-benar bukan pedagang biasa, kata si Richard. Di sisi lain, setelah si Annie menyembuhkan kelompoknya, ia pun bertanya kepada si Ruto, apa kamu sudah memeriksa seluruh kerusakannya? Ruto pun menjawab, iya Nona, tidak ada masalah dengan aset atau barang berharga lainnya, tapi setengah dari kelompok kita mati dan juga ada yang terluka. Malang sekali nasib mereka, kata si Annie. Ruto pun menjawab, untungnya Lord Richard datang dan menyelamatkan kita waktu itu. Kalau tidak, pasti tidak akan bisa dibayangkan kerugiannya. Annie pun bertanya lagi ke si Ruto, menurutmu si Richard itu bagaimana? Ruto pun menjawab, ia memang Lord yang hebat. Ketika menghadapi serangan mendadak bandit serigala itu, situasi kita benar-benar putus asa. Namun tak disangka pasukannya muncul dan membalikkan situasinya dalam sekejap saja. Pasukan mereka sangatlah kuat. Saya takut prajurit bayaran kita bukan tandingan mereka, kata si Ruto. Annie pun menjawab, kita semua selamat berkatnya. Di sisi lain, Richard pun sedang berhayal dalam pikirannya. Ia pun berkata dalam lamunannya itu, perlengkapan para prajurit pedagang itu bagus semua. Kelihatannya justru mereka seperti dalam kemewahan. Di samping si Richard membayangkan itu pun, para prajurit yang ada di sebelah Richard pun malah saling berebut untuk menjadi pemilik dari salah satu senjata rampasan mereka itu. Richard pun melihat ke arah mereka dengan sedikit muram dan keadaannya berbeda 180 derajat dengan keadaan prajurit si Annie. Tapi kali ini aku tidak hanya mendapatkan armor dari pedagang itu tanpa membayar. Aku juga mendapatkan Free Battle Axe sebagai hadiah dari sistem. Pasukanku juga berkembang banyak, kata si Richard dalam hati. Di tengah si Richard asik melamun itu pun, tiba-tiba si Chief Gunter pun datang melapor ke si Richard. Ia pun berkata, baru saja aku melihat pasukan bersenjata, monster setengah kuda dan setengah manusia sedang mengarah ke sini. Richard pun menjawab, monster setengah kuda setengah manusia. Setelah si Richard mengatakan itu pun, datanglah rombongan monster manusia setengah kuda itu ke benteng si Richard dan cerita pun bersambung.